Kita hanya mendapatkan yang kita mau. Itu disiplin nggak bisa dirubah. Itu dari siapa? Rasul. Innama likulli imri'in manawa. Apa yang kita dapat ini nggak mungkin ini pasti kita mau. Aduh kok aku maunya itu dapatnya ini. Nah setiap yang dimau itu ada jalannya. Dia mau yang mewah jalannya. Dia mau mudah nggak bisa. Pasti kalau kita perhatikan kita mau sesuatu yang mewah, usaha kita nggak sampai, kita putus asa, adalah ini pun jadi pasti. Ini pun jadi udah dikasih Allah. Kalau dia terus, pasti dapat. Makanya Rasul suruh kita kalau minta sama Allah, minta tuh firdaus. Nggak apa-apa, mau amalnya kayak mana, apa kayak mana. Sungguh-sungguhlah minta firdaus. Tapi nanti kalau amal kita terperbaiki, kita nggak minta lagi. Di emperannya pun jadi Allah. Pasti kita maunya firdaus. Kalau amal kita perbaiki, pasti begitu nanti. Dirubah Allah gitu, di roda kita. Mau kita itu dirubah. Kalau semakin kita upayakan untuk mendekati Allah, berubah. Nggak mau. Aku mau jumpa Rasul. Aku mau sama Rasul. Aku nggak jumpa dia di sini. Padahal gara-gara dia aku begini kenalnya padamu ya Allah. Aku mau terima kasih tiap hari sama dia. Caranya aku harus jumpa dia nanti. Pokoknya aku harus jumpa dia. Pasti itu nanti kita cerita terus sama. Tapi kalau kita nggak perbaiki ibadah kita, walaupun Rasul bilang gitu, faida sa'alta fas'al firdaus. Kalau kau pinta pada Allah pinta lebih firdaus. Agak berat. Emperannya pun jadi. Itu bukan tawa, itu memang itu tadi kesadaran diri tadi. Nanti kalau makin berubah makin bagus. Nah, karena setiap kita hanya mendapat yang kita mau. Ini undang-undang nggak bisa dirubah. Allah nggak zolim. Mau apa aku kasih. Nah, Allah nggak pernah menguji kemampuan. La haula wala quwwata illa billah. Allah menguji kemauan. Orang mau ya diuji, betul mau ini, betul. Enggak. Ya udah dikasih kayak itu. Dibilangnya Allah nggak mengabulkan permintaan. Dia nyerah. Dia diuji nggak mau. Nabi Zakaria udah tua, udah berubah, istri mandul. Mau apa Bapak Ibu? Kan gak ada otak bahasa dasar. Di mana isi kepala? Kemana? Imannya menguasai dirinya. Yang dia minta itu Allah. Dipinta, nggak akan aku lepas ya. Nggak akan aku lepas. Aku minta. Cuma pun aku minta. Dari jalan mana bisa dapat? Nggak ada jalan. Cuma akan Allah yang diminta. Nah, dikasih. Minta yang kayak gitu. Yang mustahil. Insya Allah nampak Allah itu. Nampak. Ada. Bisa. Dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman. Jadi perbaiki ibadah, mintanya itu minta betul, mau betul, karena kita hanya mendapatkan kita mau. Makanya saya katakan, apa yang membentuk mau? Biar kita tahu kenapa Imam Ibnu Qayyim bahas ilmu, bahas tahu. Apa yang membentuk mau? Yang membuat kita jadi mau pada sesuatu? Karena kita tahu. Karena kita tahu. Semakin kita tahu nikmat surga itu kayak apa, ya kita akan semakin menginginkannya, bahkan firdaus. Tapi kalau kita nggak tahu, kita hanya sebatas ibadah, nggak nambah itu, ya kayaknya emperannya pun udah enak loh. Padahal Allah itu kan pingin kali membahagiakan kita itu sebuah bahagia, harusnya kita sambut gitu. Kita itu harus seseneng-senengnya keriduan dia itu. Maka dari itu, karena kita hanya mendapatkan apa yang kita mau dan kemauan yang mau ada dalam diri kita itu terbentuknya hanya dari yang kita tahu, maka dia bahasanya tauhid ilmu. Karena terbentuk sendiri nanti kostumnya, irodahnya. Kalau tahu betul Allah itu Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu Malik Yaumiddin, tahu betul. Karena begitu.
langsung lemas gitu, langsung hanya kepadamu lah aku takut, hanya kepadamu lah aku berharap, hanya kepadamu lah aku sujud, gak akan sama yang lain lagi. Itu makanya dia bahas banyak-banyak tauhid ilmu, karena ilmu itulah yang membentuk tahu. Dan saya kuatkan yang membentuk ilmu apa? Telinga dan mata. Inilah sumber kita mendapatkan ilmu. Maka dijagalah ini. Maka saya sampaikan hadis qudsi. Kalau Allah udah cinta, yang Allah pegang apa Bapak Ibu? Telinga kita dipegangnya. Dijaganya betul. Mata kita. Kembalilah ke pembahasan sebelumnya. Siapa sahabat-sahabat orang yang tulus minta jalan yang lurus? Orang-orang yang soleh. Itu nanti makin kita ketemu orang soleh. Karena Allah makin menjaga telinga kita. Makin menjaga mata kita. Makin terjagalah mau kita. Gak mau lagi ceramah dengan ceramah yang begini begitu yang banyak lucu. Gak mau lagi buang-buang waktu nengok-nengok pidato Prabowo. Gak mau lagi, kan jadi ke situ juga ujungnya. Gak mau lagi, ya udah fokus sama ilmu, doakan sebatas yang kita tahu, doakan kebaikan untuk orang-orang yang masih ada hubungan iman sama kita.